Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yaditya Prawira sebagai moderator. Di sini kami akan memaparkan hasil dari presentasi sebuah soal dan kami akan membahas soal tersebut. Untuk pembacaan soalnya akan dibacakan oleh Supani. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk sebuah kasus, Dinas Kesehatan memiliki 3 tim untuk mengetahui angka kematian di Kecamatan X pada periode 4 tahun ke belakang dan memperoleh data per tahunnya itu 2015 sampai 2018 dengan menggunakan 3 metode, yaitu mengadakan cek kesehatan secara rutin, mengadakan sosialisasi hidup sehat, dan mengadakan senam sehat bersama. Didapat data sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh Susip. Dari kasus tersebut dapat diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2015 dengan metode pertama angka kematian yaitu 20 orang, tahun 2016 yaitu 19 orang, tahun 2017 yaitu 17 orang, dan 2018 yaitu 12 orang. Selanjutnya dengan metode kedua, angka kematian pada 2015 yaitu 25 orang, 2016 yaitu 21 orang, 2017 yaitu 19 orang, 2018 yaitu 15 orang. Selanjutnya, dengan metode yang ketiga, angka kematian pada 2015 yaitu 20 orang, 2016 yaitu 16 orang, 2017 yaitu 19 orang, dan 2018 yaitu 14 orang. Selanjutnya, menentukan hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis nol atau hipotesis awal, yaitu mu A sama dengan mu B sama dengan mu C, atau A sama dengan B sama dengan C. Selanjutnya menentukan hipotesis alternatif, yaitu minimal salah satu mu tidak sama. Untuk tabel perhitungan akan disampaikan oleh Fadila dan waktu dan tempat dipersilakan. Untuk menentukan perhitungan ANOVA-nya, kami membuat dulu tabel perhitungan. Yang pertama, A ini diturunkan dari metode 1, terus A kuadrat ini kuadrat dari metode A, seterusnya. Kemudian ada tabel ini statistik A, B, C, dan totalnya. Statistik N. N ini merupakan jumlah data di metode 1, metode 2, metode 3, A, B, C. Terus totalnya 12. Kemudian sigma X. Sigma X ini dengan cara menentukan ini dijumlahkan semuanya, jadi 68, 80, 69, totalnya dari semua ini 217. Kemudian sigma X kuadrat, kalau ini caranya sudah dipangkatin dulu semuanya baru dijumlahkan semuanya, hasilnya 1194, 1652, 1207, dan totalnya 4053. Kemudian menentukan X bar adalah 68 sigma X dibagi dengan N. 68 dibagi 4 hasilnya 17, 80 dibagi 4 hasilnya 20, 17,69 dibagi 4 hasilnya 17,25, dan dijumlahkan menjadi 54,2. Kemudian menentukan X sigma X kuadrat per N. Kalau yang ini mah dengan cara 68 dipangkatin 2, 68 dikali 68 dibagi 4 hasilnya 1156. Yang ini 80 dikali 80 dibagi 4 hasilnya 1600. Yang ini 69 kali 69 dibagi 4 hasilnya 1190,2. Kemudian dijumlahkan menjadi 3946,2. Selanjutnya untuk perhitungan jumlah kuadrat antara grup atau disingkat dalam JKA akan disampaikan oleh Novi. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk menghitung jumlah kuadrat antar grup JKA sama dengan sigma X ABC pangkat 2 per N dikurangi sigma XT pangkat 2 per N. Kemudian ini hasilnya 68 pangkat 2 per N ditambah 80 pangkat 2 per N ditambah 69 pangkat 2 per N. Kemudian dikurangi 217 dipangkatkan 2 per 12, ini adalah N. Kemudian ini hasilnya 1156 ditambah 1600 ditambah 1190,2 dikurangi 3924. Hasilnya 3946 dikurangi 3924, hasilnya 22,2. Untuk selanjutnya untuk perhitungan derajat bebas antar grup atau disingkat dalam DBA akan disampaikan oleh Putri Nurlita. Waktu dan tempat dipersilakan. Cara menghitung derajat bebas antar grup, DBA sama dengan K dikurangi 1. K
K ini di mana K adalah jumlah metode. Jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian untuk yang selanjutnya perhitungan kuadrat rata grup atau KRA akan disampaikan oleh Dema. Waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk menghitung kuadrat rata grup atau KRA, yaitu dengan rumus KRA sama dengan JKA dibagi DBA. Nilai-nilai ini yaitu dibawa dari yang tadi sudah dihitung, yaitu JKA sama dengan 22,2 dan DBA sama dengan 2. Jadi 22,2 dibagi 2 sama dengan 11,1. Untuk yang selanjutnya setelah perhitungan kuadrat rata akan disampaikan perhitungan jumlah kuadrat dalam antar grup atau JKD akan disampaikan oleh Orni. Waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk menghitung jumlah kuadrat dalam antar grup atau JKD, ada rumusnya. JKD sama dengan sigma XT dikuadratkan dikurangi sigma X ABC dikuadratkan dibagi N. Untuk sigma XT kuadrat 1194 ditambah 1652 ditambah 1207 dikurangi 68 dikuadratkan per 4 ditambah 80 dikuadratkan per 4 ditambah 69 dikuadratkan per 4 didapat hasil 4503 dikurangi 3946,2 hasilnya 106,8. Selanjutnya untuk perhitungan derajat bebas dalam grup atau DBD akan disampaikan oleh Ahmad. Waktu dan tempat dipersilahkan. 5. Untuk menghitung derajat bebas dalam grup DBD, DBD sama dengan N kurangi K. N adalah jumlah data dan K jumlah metode yang digunakan. 12 kurangi 3 sama dengan 9. Untuk yang selanjutnya tentang perhitungan kuadrat dalam grup atau KRD dan F hitung akan disampaikan oleh Alma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang menghitung kuadrat rata dalam grup atau KRD. KRD dengan rumus JKD per DBD sama dengan 106,8 dibagi 9. Hasilnya 11,8. Selanjutnya F hitung dengan menggunakan rumus KRA per KRD sama dengan 11,1 per 11,8 hasilnya 0,9. Untuk yang selanjutnya tentang menentukan taraf signifikan dan mencari tabel akan disampaikan oleh Peggy. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang menentukan taraf signifikan dan mencari F tabel. Yang pertama itu menentukan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 atau 5% karena kita mengambilnya yang 5%. Selanjutnya mencari F tabel. Untuk menentukan F tabel bisa dilihat di tabel atau mencari di internet serta buku statistika. Caranya cari angka 2 karena DBA-nya 2, tadi udah dihitung hasilnya 2. Itu dinyatakan sebagai pembilang yang ke kanan di tabel itu carinya ke kanan. Selanjutnya cari angka 9 karena DBD-nya tadi hasilnya 9. Jadi cari angka 9 itu sebagai penyebut, carinya itu ke bawah tabel. Apabila ditarik garis maka akan mendapatkan nilai F tabel. F tabelnya itu 4,26 pada taraf signifikan 0,05. Untuk yang selanjutnya tentang tabel ANOVA satu jalur akan disampaikan oleh Dewi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ini yaitu tabel ringkasan ANOVA satu jalur. Tabel ringkasan ANOVA satu jalur ini didapatkan dari hasil perhitungan yang tadi kita analisis. Nah, yang pertama dalam tabel yaitu sumber varian SP, jumlah kuadrat atau JK, derajat bebas atau DB, kuadrat rata atau KR, F hitung dan F tabel. Dan yang pertama itu antar grup A. Antar grup jumlah kuadratnya yaitu 22,2 dari hasil perhitungan yang tadi, dan derajat bebas 2 dari hasil perhitungan, kuadrat rata 11,1, F hitungnya 0,9 dan F tabelnya 4,26. Yang dalam grup atau D yaitu jumlah kuadrat JK 106,8, derajat bebas DB 9, kuadrat rata KR 11,8 dan F hitung dan F tabel tidak ada karena ini satu jalur. Dan totalnya yaitu jumlah kuadrat JK. Jadi dari antar grup dan dalam grup dijumlahkan dan hasilnya 129. Dan total dari derajat bebas dari antar grup dan dalam grup
yaitu 2 ditambah 9 jadi 11. Karena ini satu jalur, tidak ada untuk jumlah kuadrat rata, F hitung, dan F tabel. Dan untuk kriterianya, F hitung kurang dari F tabel, maka hipotesis awal diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Tidak ada pengaruh yang signifikan. Disimpulkan bahwa kasus yang kami diskusikan dianalisis menggunakan ANOVA satu arah dengan menggunakan tiga metode, yaitu untuk mengetahui angka kematian di Kecamatan X dengan metode 1 mengadakan cek kesehatan rutin, 2 mengadakan sosialisasi hidup sehat, dan 3 senam sehat bersama. Didapat hasil F hitung 0,9 dan F tabel 4,26. Karena F hitung kurang dari sama dengan F tabel 0,9 kurang dari sama dengan 4,26, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Tidak ada pengaruh yang disignifikan. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.